Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada sore yang berbahagia ini berjumpa kembali, dimudahkan kita mendatangi majelis ini dalam rangka untuk ta'abbud ilallah, beribadah, mengabdi kepada Allah dengan ibadah salat kita, dengan meluangkan waktu untuk mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memudahkan kita mengamalkannya istiqomah hingga datangnya kematian. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada beliau. Demikian pula untuk keluarganya, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu saudara sekalian, melanjutkan pembahasan Syarah Riyadhus Shalihin sampai kepada bab yang ke-46, yakni bab tentang fadlul hubbi fillahi, keutamaan atau fadilah cinta karena Allah, wal hathi alaihi, dan anjuran untuk melakukannya atau memilikinya. Wa i'lamur rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu, dan pemberitahuan seseorang kepada orang yang dicintainya. Wa madza yaqulu lahu idza a'limhu, dan apa yang harus diucapkan ketika dia mendapatkan informasi bahwa dia telah dicintainya. Dalam bab ini Syekh Salim bin Id Al-Hilali memberikan penjelasan panjang lebar, sekalipun ini ringkas kalau dibandingkan dengan karya beliau khusus tentang ini, yaitu tentang halawatul iman, lezat manisnya iman. Tapi cukup panjang, hampir 3 halaman, baru kemudian memasuki hadis yang pertama, yaitu hadis nomor 375. Al-hubbu wal bughdu fillahi babun azimun min abwabil khairi fil akhirah. Cinta dan benci karena Allah adalah bab yang agung
atau pintu yang agung di antara pintu-pintu kebaikan di akhirat. Wa sababun fi syu'uri bihalawatil imani fid dunya, dan merupakan jalan atau sebab munculnya manisnya iman di dunia. Jadi kalau di akhirat dia merupakan salah satu di antara pintu kebaikan, adapun di dunia dia merupakan jalan untuk mendapatkan halawah, yakni lezat manis, halawatul iman, lezat atau manisnya iman. Waqad yadhunnu ba'dun nasi anna al-hubba wal bughda min sya'nil qulubi. Sebagian dari manusia menganggap bahwa cinta dan benci itu merupakan perkara hati. Wa annal insana la yastati'u tahakkumi fi, dan bahwasanya manusia itu dianggap tidak mampu mewujudkannya, menampakkannya dalam perbuatan. Fa kaifa yarghamu ala mahabbati hadha wa bughdu dzaka, maka bagaimana mungkin dalam realita kenyataannya ada orang yang mencintai sesuatu dan sebaliknya dia membenci sesuatu. Ini kan sesuatu yang kontras. Berarti dalam hidup ini nyata, bukan hanya perkara hati, karena tampak dalam perbuatan. Karena lawan dari cinta itu adalah benci, dan itu tampak. Wa minal ma'lumi daruratin fil islami annal qalba tabi'un lil aqidati wal iman. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam Islam itu hati manusia itu mengikuti akidah dan imannya, tidak bisa ditipu, tidak bisa dipungkiri, karena memang letaknya keimanan dan ketakwaan itu di mana? Dalam hati. Maka Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, kan gitu kan? Takwa itu letaknya di sini sambil menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Faman amana billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, maka barang siapa yang beriman kepada Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai utusannya, fala budda an tuhibba man yuhibbullah, maka pasti orang itu akan mencintai apa yang dicintai Allah. Jadi orang yang yakin bahwa Allah itu adalah Rabbnya, Islam itu adalah sistem agama yang dia anut, bahwa Rasul Muhammad SAW adalah nabi dan utusan yang hak, maka pasti orang itu akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Walidzalika falhubbu fillahi wal bughdu fillahi wajibun 'alal muslim. Oleh karena itu, cinta karena Allah, benci karena Allah, hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita ini punya cinta enggak ya? Halo? Punya enggak? Punya.
Contoh cinta kepada apa? Istri. Terus anak, yaitu cinta. Dan manusia itu hidupnya dihiasi oleh cinta. Hidup tanpa cinta ojo diterusno. Ya, nek guyu iku paham berarti ya. Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia itu dihiasi dengan hubbu. Al-hubbu, cinta. Cinta kepada apa? Hubbus syahawat, cinta kepada syahwat. Apa makna syahwat? Keinginan-keinginan. Karena di situ jamak ya, syahwat jamak. Keinginan itu banyak sekali. Cuman dalam ayat itu dirangkum, dimampatkan semua yang dicintai oleh manusia itu menjadi yang pokok cuman ada 6. Minan nisa, apa itu pertama? Perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah, harta dari jenis emas dan merah, wal khailil musawwama, perikanan. Al khail, biyen saiki. Nah, al khail al musawwama, kendaraan-kendaraan pilihan. Kemudian wal an'am, apa? Rojo koyo. Karo takoke iki. Napa rojo koyo? Hewan ternak. Wal harf, ya, harf apa? Properti kalau bahasa kita sekarang, sawah dan ladang. Jadi orang suka kepada 6 perkara itu. Hidupnya tiap hari ngejar itu. Ketika yang dicari dunia, yang dicari nggak keluar dari yang 6 itu. Ya. Waqad hadarana al-Maula subhanahu wa ta'ala minat tafriti fi hadainil amraini. Allah tabaraka wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi telah memperingatkan kita semua terhadap perkara meremehkan. At-tafrit, yaitu meremehkan, yakni 2 perkara, yakni cinta karena Allah dan benci karena Allah tadi itu diremehkan gitu. Nah, Allah memperingatkan kita agar apa? Li alla yahditha fil ardi fitnatun wa fasadun kabir, agar tidak muncul di muka bumi ini fitnah dan kerusakan yang besar. Makanya harus diwujudkan cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Kalau tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini. Dan makna fitnah itu yang paling utama yaitu apa? Syirik itu fitnah. Fitnah terbesar itu adalah asyirku billah, kesyirikan. Gara-gara apa? Enggak cinta karena Allah. Gara-gara apa? Enggak benci karena Allah. Maka muncullah fitnah. Wa fasadun kabirun, dan juga kerusakan yang besar. Kama jaa fi khawatimil anfal, sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Anfal, yakni pada akhir ayat itu disebutkan pada ayat 73 surah yang ke Al-Anfal 8 ayat 73,
walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang kafir sebagian mereka sebagai penolong sebagian yang lain. Ini sudah kita bisa buktikan dalam kehidupan ini. Kalau hal itu terjadi, mereka saling tolong menolong untuk menghancurkan agama Allah, dan kita diam saja tidak membela agama Allah, maka akan terjadi apa yang dikhawatirkan tadi itu. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Melainkan jika kalian tidak berhenti, yakni terhadap perbuatan mereka itu akan terjadilah yakni fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Wal mar'u qad yuhibbu akhara. Umumnya seseorang itu mencintai yang lain limalihi karena hartanya, au jamalihi karena ketampanan dan kecantikannya atau keelokannya, au hasabihi atau karena keturunannya. Oh, ki wong ningrat darah padahal getene ya. Au sanni atau karena usianya sama-sama muda, belia. Satu komunitas para syabab misalnya, cinta karena kepemudaannya, kebeliaannya ya. Au maslahatin sakhsiyah atau karena kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Atau juga au mutmi'in dunyawi atau karena kenikmatan duniawiyah. Au aradin zailin atau karena yakni perhiasan dunia yang fana. Nah, banyak orang mencintai seseorang itu karena itu. Kenapa orang runtang-runtung? Karena cinta. Kesana kemari selalu ikut. Karena mungkin ada sesuatu yang diharapkan. Ternyata setelah ditelisik, diselidiki, dia menyayangi, bersahabat dengannya karena dia adalah anak pejabat. Supaya nanti dapat cipratan proyek. Oh, jadi mau properti. Ternyata dia anak jenderal supaya nanti punya apa jadi ini mau bengkel jatuh nih rek pikiran nih mari properti bengkel backing ya. Nah, kalau seperti itu selesai nanti ketika pejabatnya lengser, jenderalnya sudah enggak jadi jenderal, pensiun, selesai enggak? Selesai, berhenti. Makanya mencintai itu karena Allah, sementara Allah kekal dan abadi. Maka cintanya sampai di bawah mati. Dan bahkan bertemu kelak di akhirat. Saat mereka sama-sama bertemu dengan yang karenanya dia cinta. Saat mereka bertemu yang karenanya dia cinta. Bertemu siapa? Allah. Wa kullu hadhihi ad-dawafi' wal a'rad mamqutatin fil islami. Semua motivasi dan latar belakang seperti yang tadi disebutkan adalah terlarang di dalam Islam. Alladhi haddadat dafi' lil hubbi wal bughdi wa huwa ad-din. Di mana Islam
telah memberikan batasan-batasan yang menjadi motivasi dalam mencintai dan membenci. Apakah batasan itu? Wa huwa din, yaitu agama. Jadi cinta karena agama, benci karena agama. Karena Allah, benci, cinta karena Allah itu diatur dalam agama. Ruang lingkupnya adalah agama. Dan agama ini milik siapa? Allah. Walidzalika fal muslimu la yuhibbul mar'a illa lidinihil haqq. Oleh karena itu, maka seorang muslim janganlah mencintai seseorang melainkan karena agamanya yang benar, karena agamanya yang hak. Yaitu apa agama yang hak? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Wala yabghadu illa lidinihil batil. Dan janganlah dia membenci seseorang melainkan karena yakni agamanya yang batil. Kenapa kamu membenci dia? Ya karena dia melakukan kesyirikan, karena dia melakukan kekufuran. Dan bukankah itu agama yang batil, di mana mengajarkan kesyirikan, kekufuran dan yang lainnya. Walidzalika alaihi, dan oleh karena itu pula lah, ayyuhibbal anbiya'i wal awliya'i, ayyuhibbal anbiya'a wal awliya'a was siddiqin was syuhada'a was salihin. Oleh karena itu, atas dasar itulah hendaklah seseorang, yaitu mencintai para nabi, mencintai para wali, mencintai orang-orang yang siddiq, para syuhada dan orang-orang saleh. Kenapa kita mencintai mereka? Li'annahum qamu bima yuhibbullahu. Karena mereka telah menegakkan, yaitu beramal, melakukan, yakni cinta karena Allah. Fahuwa yuhibbuhum lahu, dan dia mencintai mereka juga karena Allah. Jadi kita mencintai Nabi, mencintai para siddiqin, orang soleh itu karena Allah. Kenapa? Karena mereka juga mencintai Allah Jalla wa'ala. Wa hadza min tamami hubbihi lillah, dan inilah di antara kesempurnaan cintanya karena Allah. Jadi kalau ada orang membenci para nabi sementara Allah mencintainya, salah atau benar? Salah. Jadi nggak mungkin orang itu cinta Allah tapi membenci nabi, nggak mungkin. Nggak mungkin orang itu cinta Allah tapi membenci orang soleh. Kenapa? Karena tidak mungkin dia mengaku cinta kepada Allah di mana Allah mencintai seseorang sementara dia membencinya. Fa inna mahabbata mahbubil mahbub min tamami mahabbatil mahbub. Karena sesungguhnya kecintaan kepada orang yang mencintai karena Allah yang dicintai adalah merupakan
bentuk kesempurnaan cinta kepada Allah. Saya ulang. Karena sesungguhnya kecintaan kepada orang yang mencintai Allah, yang dicintainya, maka itu merupakan kesempurnaan cintanya kepada Allah. Karena Allah itu adalah al-mahbub, yang dicintai. Mahabbatul mahbub, yakni orang yang cinta kepada Allah. Allah yang dicintai. Wa yabghadul kuffari wal munafiqina wa ahlal bid'ah wa ahlal bid'ah wal ma'asi, dan benci kepada orang-orang kafir dan munafik dan ahlul bid'ah serta pelaku maksiat, li'annahum fa'alu ma yakrahuhullah, karena bahwasanya mereka telah melakukan apa yang telah dibenci oleh Allah. Orang kafir melakukan apa yang dibenci Allah. Apa yang dibenci Allah di situ? Kekufuran. Orang munafik, kita membenci orang munafik karena mereka telah melakukan apa yang dibenci oleh Allah. Apa yang dibenci oleh Allah? Nifaq, kemunafikan. Kita benci kepada ahlul bid'ah karena Allah membenci mereka. Kenapa? Karena mereka telah melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Apa perbuatan yang dibenci oleh Allah dari ahlul bid'ah? Ya, kebid'ahan. Demikian pula pelaku-pelaku maksiat. Fahuwa yaghaduhum fillah, maka berarti dia telah membenci karena Allah. Sebetulnya yang dijauhi itu bukan hanya perbuatannya, tapi juga pelakunya. Ya, sebetulnya bukan kesyirikannya yang dijauhi, tapi juga ya orang musyriknya yang dijauhi, orangnya dan perbuatannya. Ketika perbuatannya berubah, dia nggak melakukan kesyirikan, maka kita tidak benci kepada orangnya, karena orangnya sudah apa? Taubat, sudah berubah, tidak melakukan kesyirikan. Kenapa kita menjauhi orangnya? Karena kita menjauhi perbuatannya. Perbuatan itu nular nggak ya? Nular nggak ya? Nular. Sampean gombol ambek wong sok bodokun, gak suwe sampean merdokun. Rek, aku duwe koleksi anyar iki. Wah, tok cer. Gelem tak? Ayo melo. Kon njaluk opo? Keturutan kon. Goyah kan? Hatinya kan? Ketepaan rek. Aku arep apa pegatan mbek bojo iki. Pengin golek maneh ya kan? Misalnya begitu. Wah, sudah. Hati-hati bergaul itu. Bukan hanya perbuatannya, orangnya harus dijauhi. Wa man fa'ala dzalik, maka barang siapa yang melakukan hal itu, faqad ahabba fillahi wa abghadu fillah, maka berarti dia telah mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Wa man ahabba fillah, dan barang siapa mencintai karena Allah, wa abghadu fillah, dan juga benci karena Allah, faqad istakmalal iman, maka berarti dia telah menyempurnakan imannya. Wa tamassaka bi urwatil wuthqa, dan berarti dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh, yang kuat.
allati la infisama laha, yang tidak akan pernah putus. Fahasbuhullahu, dan bagi mereka, bagi dia cukup hanya Allah saja. Wa ni'mal wakil, sebagai sebaik-baik penolong. Wa'lam, dan ketahuilah ayyuhal akh, wahai saudara-saudara, annal hubba fillahi wal bughdha fillahi laisa huwa muwalatul mu'minina wal bara'u minal musyrikin. Bahwasanya cinta karena Allah, benci karena Allah bukanlah bagian dari al-wala wal bara, yakni bukan termasuk loyalitas kepada mukmin dan berlepas diri kepada orang-orang musyrik. Min wujuh, karena beberapa segi di sini, di antaranya minha, pertama, al-wala'u wal bara'u aslun. Al-wala' wal bara', loyalitas dan keberlepasan diri seseorang, loyalitas kepada Allah, kepada tauhid, berlepas diri kepada syirik misalnya, aslun, itu merupakan pokok dan azas yang mendasari. Wal hubbu wal bughdu kamalun, akan tetapi cinta dan benci itu adalah yang menyempurnakannya. Berarti cinta dan benci karena Allah itu bagian dari al-wala dan al-bara. Bukan al-wala dan al-bara bagian dari cinta dan benci. Jadi yang ada lebih dahulu cinta karena Allah atau loyalitas dulu kepada Allah? Al-wala dulu baru hubbun, atau hubbun dulu baru al-wala? Halo? Hah? Al-wala'u wal bara'u aslun, dia merupakan pokok yang mendasar atau azasnya. Adapun cinta dan benci itu adalah sebagai kesempurnaannya. Kira-kira sesuatu itu menjadi sempurna kalau tidak ada azas dan pokoknya, apa bisa terjadi? Halo? Berarti yang lebih dulu apa dulu? Wala wal bara atau cinta dan benci? Al-wala dan bara dulu, baru nanti muncul cinta dan benci sebagai penyempurnanya. Dia sudah punya wala dan bara, tapi belum muncul cinta dan bencinya, berarti belum sempurna wala dan baroknya. Tapi kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah itu harus dilandasi, didasari oleh al-wala dan bara. Antum kan sudah belajar itu kan, al-wala wal bara sama asatid yang lain kan? Ojo ngomong enggak lo yo, sampean ngaji sepirang-pirang tahun nang kene lali. Nanti coba dibuka lagi itu catatannya. Insya Allah sudah di sini. Ya. Nah, kita pas membahas tentang cinta dan benci karena Allah. Ini sebagai penyempurnanya. Ini segi yang pertama. Yang kedua, segi yang kedua,
Al-hubbu wal bughdu min lawazimil wala wal bara. Cinta dan benci itu sebagai konsekuensi dari al-wala dan bara. Berarti yang harus ada dulu mana? Wala bara dulu. Baru nanti disempurnakan dengan cinta dan benci. Al-wala, ya, yaitu loyalitas kita kepada agama Allah ini. Loyalitas kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang-orang mukmin. Dan al-bara kita berlepas diri dari siapa? Musuh-musuh Allah, dari iblis, dari syaitan, dari musuh-musuh Allah. Selain iblis dan syaitan, siapa? Al-kuffar. Kita berlepas diri dari mereka dan dari perbuatan mereka. Dan dari orang-orang yang bersama mereka, membantu mereka. Itu al-bara. Dan al-wala al-bara ini nanti akan mewujudkan kesempurnaannya sampai kepada tingkat kesempurnaannya, yaitu adanya cinta dan benci karena Allah. Makanya cinta dan benci karena Allah min lawazimil wala wal bara adalah merupakan konsekuensi dari al-wala dan bara. Walaisal aks, dan bukan sebaliknya. Jadi harus tahu urut-urutannya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fath. Coba dibuka surah 48. Ada ayat yang ke 29. Ayat yang terakhir. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam kitab ini, dikutip sebahagian saja, makanya kita buka selengkapnya di sini. Allah Jalla wa'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Baik, silakan coba dibaca lengkap. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat. Cukup. Sampai di situ dulu. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa dia? Yang saat itu adalah sahabat. As-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Tapi ingat statement setelahnya, walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka sesudah mereka, bi ihsan, dengan baik. Dari statement Allah pada surat At-Taubah 100 itulah, maka orang-orang yang mengikuti para sahabat sampai akhir zaman, berarti dia tergolong ma'ahu, bersama dia, bersama Nabi.
Walaupun memang kualitasnya berbeda, sudah mengalami gradasi. Karena Nabi sendiri sudah memberikan rekomendasi ya, terbaik, generasi terbaik itu cuman berapa tingkat? 3 tingkat. Itu pun sudah gradasi. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu zamanku. Berarti sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya. Orang bilang tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang mengikuti sesudahnya. Sampai di situ saja. Tabi'in. Tapi kalau melihat ayat ini seakan-akan terbatas, yakni pada zaman sahabat saja. Tapi memang yang menjadi contoh suri toladan, generasi terbaik umat ini ya sahabat. Bagaimana mereka itu disifati dengan sifat yang benar, yang Allah abadikan dalam Al-Quran, di mana sifat mereka itu apa? Asyidda'u 'alal kuffari, tegas, yaitu kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang kepada orang-orang di antara mereka. Ya. Sudah benar. Nah, itu adzan sini atau adzannya mana? Oh baik, silakan. Adzan dulu.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, penjelasan dari ayat ini masih panjang. Saya akan masuki hadis yang berkaitan dengan bab ini. Hadis yang ke-375 yang berkaitan dengan mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Wa an Anasin radhiyallahu taala anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, thalathun, ada 3 perkara, man kunna fihi, apabila 3 perkara itu ada pada diri seseorang, wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan mendapati pada dirinya yakni manisnya iman. Manisnya iman. Jadi ternyata iman ini memiliki rasa. Dan inilah kenikmatan. Kenikmatan orang-orang yang beriman. Itu kenikmatan ketika dia mencintai Allah dan mencintai kebenaran. Dan kenikmatan ini sebagian kecil dari kenikmatan yang akan diperoleh oleh orang-orang beriman kelak di akhirat. Baik. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yakni menjadikan Allah dan Rasul sebagai yang paling dicintainya daripada selain keduanya. Atau dengan bahasa yang mudah, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari cinta selain keduanya. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada cinta selain keduanya. Selain keduanya banyak. Ya tadi itu 6 perkara tadi itu. Ada yang belum tadi, yaitu mencintai siapa sebetulnya, kalau boleh dimasukkan. Kalau tadi wal banin itu adalah walad, itu di bawah kita, tapi ada yang di atas kita. Siapa? Al-walid. Semua orang cinta walidnya enggak? Cinta.
Kalau di An-Nisa tadi surah 3, Ali Imran ayat 14 tadi nggak ada orang tua kan? Tapi boleh dimasukkan itu, karena itu termasuk yang dicintai selain Allah. Ini yang pertama. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang karena Allah. Atau mencintai seseorang tidaklah ia cintai melainkan karena Allah. Betul. Ya paling sederhana, mencintai seseorang karena Allah. Mencintai istri karena Allah. Mencintai anak karena Allah. Mencintai harta karena Allah. Mencintai dunia karena Allah. Bisa nggak mewujudkan seperti itu? Hah? Saya kayak contoh sing gampang, mencintai istri karena Allah. Gimana itu? Halo? Kano sing kayak contoh gimana? Sampean bingung, apa sampean gak ndek bojo ya? Di atas itu. Kemarin mungkin istrinya nggak dandan, sekarang dandan, lebih cantik, menarik. Tapi jilbabnya dilepas. Halo, sampean jarno kok enggak? Hah? Mencintai istri karena Allah. Ketika istri kita melanggar syariat, kita biarkan atau tidak? Nah, diapakan? Ojo disamblek sik ngawur ae. Opo iki? Ojo. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idun. Apabila istri itu sudah ada kecenderungan nusyuz, yaitu durhaka, tidak taat kepada Allah, fa'idhuhunna. Tahap pertama diapain? An-nasihah, diberi nasihat dulu, samblek. Jangan. Terus dinasihati terus. Baru kalau nggak bisa dinasihati, diapakan? Borong, samblek, dicerai, apa sih? Wahjuruhunna bil madaji. Pisah ranjang. Pisah ranjang itu pelajaran buat istri. Biasanya nek pisah ranjangnya sing gak kuat lanang po wedok. Loh, ngaku tiba-tiba. Pengalaman. Loh, secara biologis sing gak kuat lanang, tapi secara psikologis istri. Biasanya kumpul apa jenenge turu sak omah, sak kamar, sak dipan, sekarang tidak bisa ranjang. Bingung dia, kleset, gelimbang, gelisah secara psikologi. Nek sampean kan ngeluh kan? Iki gelisah dia. Yang benar itu begitu. Cintanya kepada suaminya tuh kalau dia tidur gak bersama, gelisah. Tapi ini ono bojo sing wedok seneng turu dewe, tapi nek turu gombol gak seneng, ku berarti cintanya bermasalah. Iya Ustaz, apa nek turu langsung ya, itu berarti nggak cinta. Orang kalau cinta itu ngorok itu indah, ya kan? Indah suaranya. Wanita itu kalau cinta kepada suami, suara yang membuat orang
lain itu mungkin nggak seneng, tapi itu ada keindahan, ada seninya. Ya, karena sudah cinta, bau nggak enak itu terasa nikmat. Ya kan? Kelekmu diambungi terus malam. Enggak apa tuh? Gak percaya sampean itu. Ya, jadi pisah ranjang itu cara mendidik. Yang nggak kuat itu istri mestinya. Jangan sampean yang nggak kuat. Kalau sampean yang nggak kuat berarti nggak ada alternatif. Nggak duwe salahmu. Baik. Jadi yang kedua tadi apa? Mencintai seseorang karena Allah. Wa roha ayyauda fil kufri. Yang ketiga, kalau pengen dapat nikmatnya iman, yaitu membenci kembali kepada kekufuran. Ba'da an anqadahullahu minhu, setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran. Mungkin dulu dia ahli maksiat, sekarang hijrah. Ketika sudah hijrah, jangan balik lagi kepada komunitas lamanya. Jangan balik lagi kepada teman lamanya. Ojo balik meneh ambek kumbulane. Harus benci kepada kekufuran yang dulu pernah dia lakukan. Meskipun dikasih apa, diiming-iming apa, mau aku nek kepethuk dek. Kumpul meneh mbek dek mau. Harus benci kepada masa lalunya. Jangan malah diingat-ingat. Apalagi bernostal. Apalagi reo. Kama yakrahu ayyuqdafa finnar, sebagaimana bencinya dia dicampakkan ke dalam neraka. Bahkan harus benci lagi, lebih benci dari dicampakkan dari neraka apabila dia kembali kepada masa lalunya. Setelah Allah selamatkan dia, memberikan hidayah, hijrah dari kekufuran kepada iman, dari bid'ah kepada sunnah, dari syirik kepada tauhid. Jangan balik lagi. Nah, kalau orang bisa mewujudkan tiga ini, dia akan merasakan lezatnya iman. Rasanya manis iman itu. Ya. Wallahu a'lam. Mungkin waktu yang terbatas, saya singkat aja di sini faedahnya. Yang pertama, manisnya iman dan lezatnya keimanan itu hanya bisa dinikmati dengan ketaatan dan cinta suka kepada ketaatan itu. Wa itharuha ala syahawatin nafsi, dan lebih mengutamakan ketaatan tersebut daripada syahwat. Jadi lezatnya iman dapat dinikmati dengan taat, dengan menyukai ketaatan dan memprioritaskan ketaatan daripada apa? Syahwat diri kita, keinginan-keinginan kita. Yang kedua, yang bagi ayyuhibbal mar'a, hendaklah seseorang itu lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Hendaklah seorang itu lebih mencintai Allah dan Rasulnya aktsaru min walidihi wa waladihi wa nafsi wan nasi ajmain. Lebih dari cintanya kepada bapaknya, anaknya, dirinya sendiri, dan bahkan seluruh umat manusia. Jadi Allah dan Rasulnya harus ditempatkan di tempat yang tertinggi. As-silatu bainal mu'minin, menghubungkan tali silaturahmi antara orang mukmin itu qaimatun ala hubbi, yaitu dengan menegakkan cinta fillah, karena Allah. Kalau cinta itu, kalau silaturahmi itu tidak disambung atas dasar cinta karena Allah, silaturahmi itu tidak akan langgeng. Dia akan bersifat sementara.
Karahiyatul kufri, kebencian kepada kekufuran, innama takunu bil bu'di anhu, dapat diwujudkan hanya dengan menjauhi kekufuran itu. Kalau orang benci kepada kekufuran, itu caranya yaitu dengan apa? Dengan menjauhi kekufuran itu. Wa an asbabi, dan juga sebab-sebab kekufuran itu. Bukan hanya kekufuran itu sendiri, tapi jalan-jalan menuju kekufuran itu harus dijauhi. Wa ma yuqarribu ilaihi minal ma'asi, dan apa saja yang dapat mendekatkan seseorang kepada kemaksiatan, minal ma'asi wal bid'i, apa saja pokoknya yang dapat mendekatkan orang kepada kemaksiatan, kedurhakaan dan perbuatan bid'ah harus dijauhi. Semua celah-celahnya harus diapa? Ditutup. Kan hati-hati, gak usah teh. Kepingin delok, kepingin neru sih apa? Sulapan niku ndi? Mau jarene kok ana wong sing iso tangane putul. Enggak usah. Harus ditutup jalan-jalan menuju kepada syirik. Kalau orang sudah masuk ke situ, kena subhat, tertarik enggak? Tertarik. Mari ngono pertama tuku obate dhisik. Ya kan? Temenan rek tiba iso. Wah, ya kan? Akhirnya lama-lama masuk ke situ. Harus ditutup jalan-jalan menuju kepada kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan. Semua celah-celah ditutup semua. Kemaksiatan, ya, gimana caranya supaya nggak main HP? Ditutup celahnya, gimana? Halo, apa? Apa jadi ini? Ojo rek, butuh komunikasi. Carane ojo tuku wifi, ojo tuku kuota, wis gawe telepon ae. Iya kan? Buat kajian, Ustaz. Oh, buat kajian. Ya enggak apa-apa, tapi harus bisa menahan diri. Celah-celah menuju kepada game dihapus. Ojo koleksi. Latihan game, Ustaz. Ya kan? Supaya enggak main HP, dihapus seluruh koleksi gamenya. Lu nanti bisa apa? Download. Aplikasi Play Store-nya diapakan? Buang. Iya kan? Kan gitu. Itu celah-celah menuju ke sana itu harus ditutup. Wallahu a'lam. Baik. Sebelum saya tutup, seperti biasa, kalau ada pertanyaan, saya beri waktu, silakan. Boleh, monggo. Ada tadi pagi Ustaz, saya ditanya tapi mungkin jawaban saya salah. Loh, sampean yang ditanya atau bertanya ke saya? Ini saya wadulkan ke sampean. Oh, sampean wadul ya. Terus? Ya. Gini Ustaz. Orang itu pengacara tanya sama saya, istri pertamanya itu kabur dibawa pimpinan Torikot Ustaz. Terus solusinya gimana? Saya jawab gini, rabi maneh saya bilang gitu Ustaz. Apa saudara masalah jawabannya? Wis bener ngono iki. Lah iya. Wong bojo loro konsultasi nang bojo situ, ya keliru. Salah di awal. Nah iya, sampean itu keliru. Pengacara kok bisa konsultasi sama sampean itu berarti sampean punya kehebatan berarti. Masya Allah sampean ini ya. Ya. Ya itulah dunia. Di antara fitnah dunia adalah apa? Fitnatun nisa, fitnah wanita. Itu kan. Ya berdoa kepada Allah tabaraka wa taala supaya Allah memelihara istri kita. Ya kan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, itu jangan sampai lepas. Dan penuhi 4 kebutuhan istri. Itu yang penting. Pertama, kebutuhan fisik. Sandang, pangan, papan. 2, kebutuhan biologis. Ya.
Ini harus dipenuhi. Yang ketiga, psikologis, kasih sayang, ya, perhatian, itu penting. Dan yang terakhir, yang keempat, kebutuhan spiritual, tarbiyah, pendidikan. Dan ini yang mendominasi kehidupan rumah tangga kita. Hampir 50% itu spiritual. Adapun harta, yang pertama fisik, sandang pangan papan, 15%. 15%. Makanya jangan sampean mendidik istri dengan harta, salah. Karena harta itu dalam pendidikan rumah tangga itu dia bisa manfaat hanya 15%. Salah kalau kita mendidik dengan harta. Yang lebih utama itu adalah yaitu spiritual, tarbiyah, pendidikan. Makanya antum sebagai suami adalah murabbi para istri, muaddib murabbi. Ojo mek di anu tok bojo iku, ya kan? Kongkon dandan ayu seneng, ya kan? Dicukupi macam-macam, tapi enggak cukupi kebutuhan spiritualnya. Dan kita harus punya waktu-waktu untuk mendidik mereka. Tidak harus dengan majelis taklim, tidak harus pandai ceramah, tidak harus diawali innal hamdalillah sawat ulek-ulek sampean. Ya, enggak itu. Ada saat-saat tertentu kita memberikan ya internalisasi spiritual. Ya, mungkin itu yang perlu dikoreksi. Ya. Wis, engko terjemahno dhewe ya. Baik, saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.